Halo semuanya, selamat datang. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah tulisan yang jujur aja fenomenal banget. Tulisan ini sempat viral dan bener-bener jadi obrolan panas di dunia kampus. Judul aslinya itu Tamparan dari Dosen untuk Mahasiswa. Sebuah mahakarya, bisa dibilang teguran keras tapi ngebangun, dari Bapak Imade Andi Arsana, dosen teknik geodesi UGM. Lewat sesi bedah materi kali ini, kita nggak cuma sekedar baca ulang poin-poinnya, tapi kita bakal kuliti pola pikir di baliknya. Anggap aja ini semacam panduan survival di dunia nyata yang disamarkan jadi kritik tajam. Jadi siap-siap ya, karena materi kita hari ini benar-benar bakal ngebuka mata kita semua. Coba dengerin kalimat pembukanya. Ini cara saya menggampar mahasiswa saya. Waduh, belak-belakan banget kan? Tapi tenang, ini jelas bukan tamparan fisik, melainkan tamparan realita. Sang dosen pakai nada yang agak sarkastis, tajam, tapi kalau kita resapi, ini tuh syarat banget sama kepedulian. Beliau cuma pengen nyentak mahasiswanya biar cepat bangun dari mimpi indah zona nyaman kampus. Karena percayalah, dunia profesional di luar sana tuh nggak akan ngasih toleransi buat sikap manja atau mental yang belum siap tempur. Biar gampang mencerna ke 30 poin tamparan ini, kita udah kelompokin semuanya ke dalam 4 bahasan utama nih. Pertama, kita bahas soal penguasaan dasar. Terus lanjut ke interaksi manusia, lalu uji integritas, dan terakhir panggung global. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama, penguasaan dasar. Dari yang tadinya alay sampai jadi profesional sejati. Gini, siapa sih yang nggak mau dapat beasiswa S2 ke luar negeri? Tapi, poin krusialnya di sini adalah angka dan dedikasi nyata. Penulis menegaskan, syarat beasiswa itu angka pasti. IPK harus di atas 3,0 dan TOEFL minimal 500. Kalau ngerasa kurang pinter, ya solusinya cuma satu, belajar. Dan ini brilian banget, karena beliau ngingetin kalau beasiswa S2 ke luar negeri itu sebenarnya sangat mungkin dicapai dalam 4 atau 5 tahun ke depan. Tapi ya, ada tapinya nih. Asalkan kalian nggak ngabisin waktu cuma buat scrolling media sosial doang dari zaman maba sampai lulus. Mimpi besar tuh butuh eksekusi dan pencapaian target yang ketat, bukan sekedar rebahan sambil ngayal. Nah, ngomongin soal aksi nyata, ini ada realita yang sering banget disepelein, etika komunikasi. Coba perhatiin, ada kebiasaan pakai alamat email yang, ya ampun, nggak banget buat urusan formal. Penulis ngasih contoh ekstrim kayak nine_cetik@gmail.com. Beliau nanya tajam nih, boro-boro mau nanya tips menghubungi profesor di luar negeri, ngirim email yang bener ke dosen sendiri aja kadang belum becus. Pakai bahasa gaul, lupa tanda baca, apalagi sampai lupa salam pembuka. Mungkin di tongkrongan kerasa asyik ya, tapi di dunia nyata, itu tiket tolakan otomatis dari perusahaan multinasional atau kampus-kampus top dunia. Sekarang coba deh kalian tanyain ke diri sendiri. Bayangin hari ini kalian harus nulis email ke CEO sebuah perusahaan raksasa. Kira-kira gaya bahasa email kalian udah pantas belum? Penulis melempar satu kemungkinan yang bener-bener bikin kita mikir keras. Jangan-jangan bosnya malah ketawa baca email kita. Ini beneran momen buat refleksi. Apa yang selama ini kita anggap sebagai kebebasan berekspresi ala anak kampus bisa jadi malah jadi lelucon yang menghancurkan kredibilitas kita sendiri di mata para profesional. Lanjut ke bagian kedua, interaksi manusia. Di sini kita bakal sadar kalau skill teknis aja tuh sama sekali nggak cukup. Peringatan di bagian ini tuh bener-bener spesifik, terutama buat kalian anak teknik atau eksakta. Penulis bilang gini, kamu orang teknik dan ngerasa cuma perlu jago urusan teknis aja. Wah, salah besar. Ujung-ujungnya, secanggih apapun software atau mesin yang kamu kuasai, kamu tetap harus meyakinkan bos atau pengambil keputusan. Dan tebak, mereka itu manusia. Kamu bakal menjual keahlian kamu ke manusia, bukan ke mesin. Makanya, belajar ngomong dan komunikasi pakai bahasa manusia biasa, itu hukumnya wajib mutlak, gak bisa ditawar lagi. Dan poin ini jenius banget buat ngegambarin gimana waktu bakal menguji soft skill kita. Coba bayangin masa depan ini. 5 tahun lagi, bos kamu bisa aja tiba-tiba ngelempar setumpuk data dan minta dipresentasiin besok paginya. 6 tahun lagi, kamu diutus presentasi ke klien yang sama sekali nggak kamu kenal. Jadi nggak bisa tuh malas basa-basi. Nah yang paling epik, 7 tahun lagi pas kamu mau pindah kerja, ternyata HRD yang wawancarain kamu itu adalah junior kampus yang dulu sering kamu bully. Gila kan? Sikap dan cara kita memperlakukan orang hari ini, itu benar-benar jadi investasi masa depan karir kita sendiri. Tapi tunggu, buat anak sosial jangan ketawa dulu ya. Tegurannya buat kalian juga telak banget. Bayangin, suatu hari bos kamu nanya gimana cara ngegedein huruf di Microsoft Word pakai shortcut. Terus kamu mau ngerespon apa?
cuma mau nyengir? Di dunia kerja sungguhan, kita nggak bisa lagi ngeles pakai alasan, duh saya kan bukan anak IT. Punya kompetensi dasar lintas jurusan itu penting banget buat bertahan hidup. Masuk ke bagian ketiga, uji integritas ilusi sang aktivis. Nah, siap-siap, karena di sini tensinya makin naik. Coba perhatiin perbandingan yang cukup menohok ini. Pak dosen bilang gak usah deh sok-sokan berorasi tentang korupsi pemerintah di jalanan, kalau ternyata-nyatanya pas demo itu berlangsung kamu masih nitip absen sama temen di kelas. Atau teriak-teriak anti korupsi, tapi laporan praktikumnya cuma hasil copy-paste dari cutting yang diganti tanggalnya doang. Waduh, ini tuh nunjukin banget realita tentang apa sih arti integritas itu. Integritas nggak dimulai dari ngeritik orang di panggung gede, tapi dari kejujuran kamu sendiri di dalam ruang kelas. Analoginya dilanjutin lagi, dan kali ini makin dalam. Mahasiswa sering banget kan ngeritik anggota dewan yang katanya studi banding tapi aslinya cuma jalan-jalan? Lah, itu tuh sama persis kayak mahasiswa yang kalau lagi kunjungan industri nggak serius, terus laporannya nyontek punya temen. Suka ngeritik pejabat yang menggelapkan uang rakyat? Itu juga sama aja kayak nyalin artikel dari internet buat tugas makalah tanpa nyantumin sumber. Sama-sama penggelapan kan? Bedanya cuma yang satu nilai uang, yang satu nilai hak cipta intelektual. Benar juga ya? Dan ini nih yang paling bikin senyum tipis. Ironis banget rasanya pas dengar ada yang teriak lantang, jangan mau bergantung sama bangsa barat. Tapi kampanye itu disuarakan lewat Twitter, Facebook, pakai gadget buatan asing yang bahkan nggak bisa lepas dari bantal mereka pas tidur. Kritik ini sama sekali bukan buat matiin idealisme kok. Beliau cuma menuntut supaya idealisme itu dibarengin sama kemandirian dan karya nyata. Biar jatuhnya nggak cuma jadi slogan kosong aja. Oke, kita sampai di bagian keempat, sekaligus yang terakhir, panggung global melampaui batas kampus. Mari kita buka mata, siapa sih sebenarnya saingan kita nanti? Kalau kamu ngerasa keren cuma karena ditakutin sama maba yang kamu ospek, mending jangan mangga dulu deh. Saingan sejati kamu di dunia kerja itu adalah para profesional dari negara-negara ASEAN dan para pakar dari seluruh dunia. Pertanyaannya, bisa nggak kamu bikin mereka segan sama kapabilitas kamu? Karena di pasar kerja internasional, yang namanya senioritas di kampus itu benar-benar nggak ada harganya. Di sini, sang dosen mendefinisikan ulang apa itu makna nasionalisme dan kebanggaan bernegara buat kita yang hidup di era modern. Nggak usah sok hebat nyuruh-nyuruh presiden berani ngelawan negara adidaya, kalau kamu sendiri masih gelagapan pas diajak diskusi sama mahasiswa dari negara tetangga. Nasionalisme yang sejati itu ketika kamu mampu mengalahkan mahasiswa asing dalam adu debat ilmiah di forum internasional. Itulah cara paling nyata ngebela martabat bangsa saat ini. Coba deh resapi pertanyaan retoris yang satu ini, rasanya langsung kena mental. Gimana ceritanya mau ngebela kedaulatan bangsa, kalau pas kampus kedatangan mahasiswa asing aja, kamu malah diam 1000 bahasa waktu diskusi. Sang dosen sampai nanya dengan sarkas yang pedes banget. Terus, kamu mau ngebela pakai apa? Mau pakai bambu runcing? Nah loh, di era persaingan global ini, senjata utama kita udah bukan fisik lagi, tapi intelektualitas, kemampuan komunikasi, dan rasa pede buat unjuk gigi di kancah internasional. Sebagai penutup sesi kita hari ini, yuk kita renungin kutipan pamungkas dari sang dosen. Kalau kamu berteriak jangan mau ditindas oleh asing, coba buktikan. Ikuti forum ASEAN atau dunia dan buktikan di situ kamu bisa bersuara dan didengar. Wow, ini bukan sekedar tamparan lagi ya. Ini adalah tantangan terbuka buat kita semua. Tantangan buat berhenti jadi jago kandang, berhenti sembunyi di balik segudang alasan, dan mulai benar-benar ngebangun kompetensi diri. Jadi, setelah ngebahas semua realita keras ini, pertanyaannya balik lagi ke kalian. Apakah kalian cuma mau terus jadi penonton yang jago ngeritik atau siap jadi pembelajar tangguh yang bakal ngambil alih panggung dunia? Buktikan.